umat Islam dijadikan budak oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi dia diam. Bahkan dia mengatakan, hei PWILS, kita hanya ngomong, hei kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi, kamu bukan orang Arab, marah. Yang nantang perang cucu panglima perang, bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti, mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Jangan lagi bohong-bohong aku cucu Nabi. Betul? Ente bukan cucu Nabi, ini sudah mustahil ente cucu Nabi. Memalsukan kuburan, apalagi yang menjaga Nusantara aja. Para laskar sabilillah yang mengembalikan harkat martabat bangsa Indonesia, kalau dia tidak pakai helm maka tetap harus ditangkap. Betul? Betul. Apalagi kibin kuburan, nggak ada orangnya dibikin kuburan. Betul? Betul. Katanya Habib Ahmad Al-Habsyi wafat 1700. Padahal kagak ada sejarahnya, kagak ada orangnya. Apabila ada yang begitu, hancurin apa biarin? Hancurin apa biarin? Hancurin. Tadi Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani mengatakan, salah satu cara para musuh-musuh suatu bangsa ingin menghancurkan bangsa itu adalah rubah sejarahnya, lalu kaburkan sejarahnya. Orang-orang yang berjuang di bangsa itu kemudian dianggap sebagai pecundang pada masa perjuangan, kemudian dianggap sebagai pahlawan. Ini melongo, kenapa? Apakah betul ini telah terjadi di negara kita? Betul apa tidak? Kalau begitu, siapkah kita berjuang menjaga marwah leluhur kita? Siap menjaga setiap jengkal tanah Indonesia ini? Siapkah saudara-saudara laskar sabilillah bantu Prabowo, bantu Gibran untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia ini? Siap. Siapkah kalian kalau negara kekurangan tentara, kemudian kalian dijadikan tentara paling depan, ditembak paling dahulu kalah? Siap. Buat apa kalian asah hikit tiap hari kalau ketika bangsa dan negara ini membutuhkan, kalian tidak berani berada di paling depan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan bangsa dan negara kita Indonesia ini? Tidak ada artinya kita hidup tanpa mempunyai peran yang signifikan dan bermanfaat untuk tanah kita, untuk masyarakat kita. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan orang-orang muslim, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam. Umat Islam dijadikan budak oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi dia diam. Bahkan dia mengatakan, hei PWILS, kalian jangan mencaci, kalian jangan mencaci orang, jaga persatuan, jaga kesantuan. Hei, kalau sama PWILS Anda bilang kita harus jaga kesantunan, kenapa Anda diam ketika Rizik Syihab mencaci maki presiden saya Joko Widodo? Kenapa Anda diam
ketika Rizik Syihab mencaci maki waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu? Kenapa Anda diam ketika Nahdlatul Ulama dihinakan oleh siapa namanya? Faisal Assegaf. Ketika Mbah Hasim dihinakan Anda diam. Lalu ketika kami putra putri Nahdlatul Ulama membalas semua itu, Anda katakan Anda bukan NU karena Anda mencaci maki. Saya mencaci maki, kita Laskar Sabilillah mencaci maki, bukan orang baik tapi orang yang sukanya mencaci maki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau engkau mau balas, kata Al-Quran, maka balas sebagaimana perbuatan mereka. Dan kita belum seleting balasannya, ini belum selesai, saudara. Betul apa tidak? Betul. Sudah banyak yang mereka lakukan, menghina-hina para pemimpin kita, para ulama kita. Betul? Betul. Kita hanya ngomong, kamu bukan cucu Nabi, katanya mencaci maki. Kamu DNA-nya bukan DNA turunan Nabi, kamu bukan orang Arab, marah. Padahal itu kajian ilmiah, saudara. Ini ada kitabnya di abad kelima. Ahmad bin Isa kagak punya anak, Ubed. Ada kitab Tahdhibul Ansab, saudara. Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah. Ada kitab Al-Majdi, ada kitab As-Sajaratul Mubarakah, ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Fakhri, hafal sampai itu. Masya Allah. Ini bukan fitnah, saudara. Kalau ente bukan cucu Nabi, sadar aja. Kita kalau ngomong ini nggak ada datanya, nggak biasa turunan Wali Songo, bangsa Indonesia berbohong, saudara, nggak biasa. Kita bangsa Indonesia turunan para raja, mulia-mulia, para wali, para orang-orang yang bikin Borobudur. Kita orang-orang mulia, tidak biasa berbohong, tiada bisa mencaci sebenarnya. Tapi karena lu mencaci, maka gue caci lu. Kenapa lu mencaci gua diam, gua caci lu marah? Gimana urusannya ini? Ngajak-ngajak perang sama cucu panglima perang. Aneh apa kagak? Ngajak perang sama cucu pahlawan nasional panglima perang. Aneh apa kagak? Aneh apa kagak? Yang nantang perang cucu panglima perang? Bukan. Apa diamannya dulu panglima perang? Nggak ada sejarahnya. Apa dia itu di sana itu pernah keluarganya berperang mempertahankan negara? Tidak ada. Sudah saya teliti. Mereka, keluarga mereka tidak pernah sekalipun turun di medan perang. Ketika Al-Qatili di Yaman berperang dengan Al-Quwaiti, mereka ngilang. Ketika merdeka Indonesia, setelah sebelumnya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia, mempunyai kesadaran bahwa kita sedang dijajah, lahir Budi Utomo, lahir Sarekat Islam, lahir Muhammadiyah, lahir Nahdlatul Ulama, Sumpah Pemuda 1928. Kita sebagai bangsa Indonesia bersatu, bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu negara Indonesia. Lu ada di mana? Lu ada di mana? Kagak ada, saudara. 1945 Surabaya berkobar. Di Ampel itu banyak itu Belawi. Apa ada satupun yang kemudian terdeteksi bahwa dari ribuan mayat-mayat putra-putri Surabaya, putra-putri Blitar, Tulung Agung, itu Kediri,
Tuban apa di situ ada yang mukanya mirip India? Kagak ada. Yang ada putra putri Surabaya yang meregang nyawa demi bangsa dan negaranya. Yang ada adalah putra putri Banyuwangi, Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Kediri dan lain sebagainya di Jawa Timur. Dan ada satu putra dari Cirebon yang pasukan santri, karena waktu perang itu saudara, waktu di Surabaya itu berbagai macam pasukan nasional, pasukan pemuda Hindu, pasukan pemuda Buddha, pasukan Kristen, pasukan santri Nahdlatul Ulama dipimpin oleh siapa panglima perangnya? Sayyid Abbas Buntet, kakeknya Gus Abbas Buntet. Beliau belum datang, Mbah Hasyim Asy'ari. Tunggu dulu, tunggu Ki Abbas dari Cirebon sampai dia datang. Apakah itu Sayyid Abbas Buntet itu hanya dari obrolan para kiai, para ulama kepada santri, kemudian diberikan ceritanya sampai kita hari ini? Tidak, saudara. Perjuangan Ki Abbas Buntet ditulis di majalah The New York Times dari Amerika, ditulis di koran-koran Belanda, koran-koran Inggris, semua datanya lengkap. Tidak boleh seorang pahlawan kemudian dia dijadikan pahlawan sebagai pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan tanpa ada data satupun yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh pahlawan nasional diangkat hanya karena anaknya jadi menteri sosial. Tidak bisa. Setuju? Putra putri Blitar tanggung jawab. Saya udah pakai keris begini. Kerisnya ada ininya, ya bukan sembarangan ini keris ada ininya. Ini ada ceritanya, saudara. Cerita leluhur-leluhur kita masa lalu. Ketika masih masa kerajaan, menyebarkan Islam masing-masing. Joko Tingkir menyebarkan Islam, Raden Patah menyebarkan Islam dengan anaknya Trenggono. Di sana Sunan Gunung Jati menyebarkan. Kemudian ada kerajaan-kerajaan, kadang-kadang politiknya berseberangan. Aryo Penangsang, Pangeran Hadiri, sama-sama tujuannya, kadang-kadang ada salah paham. Karena apa? Beda kerajaan. Betul? Betul. Maka sekarang ini sudah Indonesia, kita nyaman, tentrem. Betul? Betul. Jangan sampai berbalik lagi pada dahulu kala dari kerajaan-kerajaan. Nanti saya datang ini, pangeran dari Pangeran Pasuruan, pangeran dari mana ya itu? Surabaya ya? Betul apa tidak? Kalau kita bisa dipecah belah, misalnya orang musuh, Blitar kerajaan sendiri. Kayak di Eropa itu tidak terlalu besar, tapi negaranya banyak, kecil-kecil tapi banyak. Naik kereta aja kita sudah melewati negara lain. Tapi harus pakai visa. Jangan sampai di Indonesia seperti itu. Setuju? Siap kita jaga Indonesia selama-lamanya. Kalau siap, kita sebagai mayoritas harus siap melindungi minoritas. Kita sayangi yang beragama-agama lain. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampilkan Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam yang menjadi rahmat bagi semua alam. Betul? Betul. Coba lihat di negara lain, sudah perang, bos. India sama Pakistan udah perang. Berani kagak nanti perang ngajak-ngajak perang. Mendingan kita menjadi bangsa yang santun,
bangsa yang harmonis, saling menyayangi. Jangan lagi bohong-bohong aku cucu Nabi. Betul? Ente bukan cucu Nabi, ini sudah mustahil ente cucu Nabi. Dari mana aja ente bawa nakib-nakib dari luar negeri, suruh ngomong nasab ente para habaib itu soheh. Orang Indonesia sudah paham semua, sudah baca buku saya, ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Datanya sudah qat'iyyud dilalah, sudah tidak bisa lagi ada celah untuk menjawab daripada terputus, dan sudah qat'inya bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin bisa untuk diganggu gugat lagi. DNA ente bukan orang Arab. Pokoknya bukan orang Arab aja. Udah jelas kalau orang Arab J1, ente bukan J1. Jangan ngaku-ngaku lagi di YouTube. Kita para habaib turunan Rasulullah. Malu. Ini yang nonton sambil nyengir-nyengir sendiri. Kagak punya malu lu. Nah ini yang terjadi. Polisi-polisi, para penegak hukum yang dulu, wah ini ada merkosa 31 anak nih. Tapi ada al-habsinya. Ini cucu Nabi, jangan. Mungkin dulu itu mungkin ada sungkan-sungkan. Sekarang jedorin aja ke tembok. Setuju apa enggak? Bukan cucu Nabi, udah jelas. Siapa yang tanggung jawab? Imaduddin Usman Al-Bantani, putra Nusantara asli. Yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa habaib itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana jangan takut. Ini Masya Allah luar biasa. Di mana saja kegiatan PWI, kalau beliau lagi ada waktu, beliau hadir sampai ke Kresek, kampung saya. Masya Allah. Ini namanya Sayyid Syarif Ismail, kesepuan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ini Nahdlatul Ulama kita jaga. Tapi Nahdlatul Ulamanya harus kembali ke ajaran Wali Songo. Betul? Bagaimana kembali ke ajaran Wali Songo? Yaitu menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Semuanya yang harus dilakukan Nahdlatul Ulama adalah demi sebesar-besar tegaknya persatuan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Jangan biarkan warga Nahdlatul Ulama dijadikan budak oleh bangsa lainnya. Jangan jadikan warga Nahdlatul Ulama seperti ayam yang dilemparkan ke mulut buaya. Kenal Kiai Syukran Makmun? Jawab yang keras. Kenal Kiai Syukran Makmun? Kata Kiai Syukran Makmun, kalau ada yang mengaku cucu Nabi, kita muliakan walaupun dia bohong. Kata Kiai Syukran Makmun, karena apa? Karena bohongnya itu urusan dia di hadapan Allah. Tapi dengan dia mengaku cucu Nabi, kemudian kita muliakan, niat kita memuliakan Nabi, kita tetap dapat pahala. Ini walaupun mungkin ada benarnya sedikit. Walaupun ada benarnya sedikit, yang banyak itu salah dan pembodohan umat. Karena ini sama saja melemparkan ayam di mulut buaya yang sedang menganga. Betul apa tidak? Udah tahu buaya dilemparin ayam, dimakan. Ini kalau misalnya warga-warga umat Islam, kiainya ngomong begitu, nanti umatnya ini jadi salah tingkah, bahkan salah kaprah.
kalau dia bisa masih memilah. Tapi kalau umat kalau sudah dengar begitu, kalau dia mungkin saja tidak akan didawir, tapi kalau di bawah mereka berani mendawir, betul apa tidak? Kenapa? Karena kata-kata menghormati bagi mereka artinya dawir. Kata-kata menghormati bagi mereka adalah budak. Dan kita bukan budak, kita turunan raja. Ente turunan siapa? Turunan saya, leluhur saya adalah Raden Wijaya, penguasa dari Majapahit. Ente turunan siapa? Ane turunan Prabu Siliwangi. Ada batunya, batu tulis, jelas sanadnya, jelas dalilnya, jelas datanya. Ente turunan siapa? Pak Mukodam. Mana datanya Pak Mukodam pernah dilahirkan di atas dunia? Kagak ada. Tapi wajib dihusnudon. Nggak mau kita. Nggak ada datanya, kita wajib husnudon. Kita bangsa Indonesia, bangsa besar, kebangkitan nasional 20 Mei. Jaga seluruh bangsa Indonesia. Kita jaga pemimpin-pemimpin kita. Tidak boleh lagi hari ini sampai masa depan ada orang bukan putra Nusantara berani mencaci maki presiden dan wakil presiden kita. Setuju? Kenapa? Karena kemuliaan presiden dan wakil presiden adalah kemuliaan kita sebagai bangsa dan negara. Sengaja itu mereka membuat pemimpin-pemimpin kita hina dina, agar di mata orang-orang awam hanya mereka yang dianggap mulia. Mulai saat ini kita jaga kiai-kiai kita, kita jaga pemimpin-pemimpin kita, kita jaga presiden kita, kita jaga daripada menteri-menteri kita, polisi kita, tentara kita. Jangan sampai orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara numpang hidup di Nusantara, kemudian mereka menginjak harkat martabat saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah amanah sebagai pemimpin-pemimpin kita. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.